Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat, ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami beberapa waktu lalu. Saya bertemu dengan Ibu Ica, seorang lansia yang terlihat sangat bugar dan energik di usianya. Saat konsultasi, beliau bercerita bahwa salah satu rahasianya adalah dengan menghindari beberapa jenis sayuran tertentu yang justru bisa berdampak kurang baik bagi lansia, terutama jika ada kondisi kesehatan tertentu. Saya pun penasaran dan bertanya, sayuran apa saja yang dihindari dan apa yang justru direkomendasikan. Dan di video kali ini, saya akan membagikan informasi penting ini kepada Anda semua, khususnya mengenai 4 bahaya labu siam bagi lansia wajib Anda ketahui. Bapak dan Ibu, labu siam adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia. Harganya terjangkau, mudah didapat, dan sering diolah menjadi berbagai masakan lezat seperti sayur lodeh, tumisan, atau lalapan. Secara umum, labu siam memang dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan karena kaya serat, vitamin, dan mineral. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kesederhanaannya, labu siam menyimpan potensi bahaya tertentu, terutama bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Fungsi ginjal mungkin tidak seoptimal dulu. Sistem pencernaan bisa lebih sensitif, dan ada kemungkinan kita mengonsumsi obat-obatan tertentu secara rutin. Perubahan-perubahan inilah yang membuat beberapa jenis makanan, termasuk labu siam, yang tadinya aman untuk dikonsumsi, kini perlu diwaspadai atau bahkan dihindari dalam jumlah tertentu. Seringkali kita hanya fokus pada manfaat kesehatan suatu makanan tanpa menyadari potensi efek sampingnya, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau jika kita memiliki kondisi medis tertentu. Mengabaikan potensi bahaya ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang tidak diinginkan, bahkan memperburuk kondisi. Yang sudah ada, video ini akan membahas secara mendalam tentang labu siam. Kita akan melihat sekilas apa saja manfaatnya yang sudah umum diketahui. Namun, yang terpenting, kita akan fokus pada 4 potensi bahaya labu siam yang wajib Anda ketahui sebagai lansia, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti masalah ginjal, gangguan pencernaan, atau sedang dalam pengobatan. Jangan panik dulu, Bapak dan Ibu. Tujuan video ini bukan untuk melarang Anda mengonsumsi labu siam sepenuhnya, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengonsumsinya dengan aman dan sehat. Dengan informasi ini, Anda bisa membuat pilihan yang lebih bijak untuk menjaga kesehatan di usia senja. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas potensi bahayanya, mari kita kenali dulu mengapa labu siam begitu populer dan dianggap sehat secara umum. Memahami manfaatnya akan membantu kita menimbang kembali cara mengonsumsinya. Labu siam dikenal kaya akan serat. Kandungan serat ini sangat penting untuk kesehatan pencernaan, membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit yang seringkali menjadi masalah umum pada lansia. Serat juga berkontribusi pada rasa kenyang lebih lama, yang bisa membantu dalam pengelolaan berat badan. Selain serat, labu siam juga mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial. Ia adalah sumber yang baik dari vitamin C, yang berperan sebagai antioksidan dan penting untuk sistem kekebalan tubuh. Ada juga kandungan vitamin K, yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Mineral seperti kalium juga ditemukan dalam labu siam, yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah. Labu siam memiliki kandungan air yang tinggi, menjadikannya sangat menghidrasi. Ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama di cuaca panas. Kandungan air yang tinggi juga membuat labu siam rendah kalori, sehingga cocok untuk mereka yang sedang menjaga berat badan. Labu siam juga dikenal memiliki sifat antioksidan berkat berbagai fitonutrien di dalamnya. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan berkontribusi pada berbagai penyakit kronis, termasuk yang berkaitan dengan penuaan. Beberapa penelitian awal bahkan menunjukkan
bahwa labu siam mungkin memiliki efek positif dalam mengontrol kadar gula darah dan menurunkan tekanan darah berkat serat dan kaliumnya. Ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi penderita diabetes atau hipertensi. Dengan semua manfaat ini, tidak heran jika labu siam seringkali menjadi pilihan sayuran favorit banyak orang. Namun, seperti halnya makanan lain, terlalu banyak atau tidak sesuai kondisi bisa membawa dampak yang berbeda, terutama bagi tubuh lansia yang memiliki sensitivitas dan kebutuhan yang berbeda. Nah, ini dia bagian penting yang wajib Anda ketahui. Bapak dan Ibu, meskipun labu siam punya banyak manfaat, ada 4 potensi bahaya yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia atau mereka dengan kondisi kesehatan tertentu. Bahaya pertama, kandungan kalium tinggi yang berisiko bagi penderita gagal ginjal. Labu siam, seperti yang disebutkan, memang kaya akan kalium. Bagi sebagian besar orang, kalium ini bermanfaat untuk menjaga tekanan darah dan fungsi otot. Namun, bagi lansia dengan masalah fungsi ginjal yang menurun atau penderita gagal ginjal, konsumsi kalium berlebihan bisa sangat berbahaya. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik kesulitan menyaring kelebihan kalium dari darah, yang menyebabkan penumpukan kadar kalium dalam tubuh hiperkalemia. Hiperkalemia bisa memicu gangguan irama jantung yang serius, bahkan fatal. Jadi, jika Anda atau kerabat lansia memiliki masalah ginjal, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi labu siam. Bahaya kedua, potensi efek diuretik yang mengganggu tidur malam. Labu siam memiliki sifat diuretik alami, artinya ia dapat meningkatkan produksi urin. Bagi beberapa lansia, terutama mereka yang sudah mengalami nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Mengonsumsi labu siam, terutama dalam jumlah banyak atau menjelang malam, bisa memperparah masalah. Ini, efek diuretiknya dapat membuat Anda terbangun berkali-kali untuk ke kamar mandi, mengganggu kualitas tidur yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Tidur yang terganggu terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan peningkatan risiko jatuh bihia ketiga, gangguan pencernaan gas, dan kembung pada sistem sensitif. Meskipun labu siam kaya serat yang baik untuk pencernaan, bagi sebagian lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif atau kondisi seperti irritable bowel syndrome, IBS, konsumsi labu siam dalam jumlah besar bisa memicu gas, kembung, atau rasa tidak nyaman di perut. Kandungan serat tertentu atau senyawa di dalamnya mungkin lebih sulit dicerna oleh usus yang menua. Gejala ini bisa sangat mengganggu, terutama jika terjadi di malam hari, dan bisa memperburuk masalah tidur atau kenyamanan. Secara keseluruhan, bahaya keempat, interaksi dengan obat-obatan tertentu. Labu siam memiliki efek diuretik ringan dan potensi untuk mempengaruhi kadar kalium. Ini berarti ia bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, terutama obat diuretik pengencer darah atau obat penurun tekanan darah. Konsumsi labu siam bersamaan dengan obat-obatan ini bisa menyebabkan efek ganda yang tidak diinginkan, seperti penurunan tekanan darah yang terlalu drastis atau ketidakseimbangan elektrolit yang lebih parah. Selalu penting bagi lansia untuk berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter atau apoteker mengenai potensi interaksi makanan dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Memahami potensi bahaya ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membekali Anda dengan pengetahuan agar dapat membuat keputusan yang lebih aman dan sehat bagi diri sendiri atau orang tua Anda. Setelah mengetahui potensi bahayanya, bukan berarti Bapak dan Ibu harus sepenuhnya menghindari labu siam. Dengan beberapa tips dan perhatian, Anda tetap bisa menikmati sayuran ini dengan aman dan sehat. Tip pertama, batasi porsi dan frekuensi konsumsi. Jika Anda tidak memiliki masalah ginjal yang parah, Anda tetap bisa mengonsumsi labu siam, namun dalam porsi yang moderat. Hindari makan labu siam setiap hari dalam jumlah besar. Cukup 1-2 kali seminggu dengan porsi kecil hingga sedang. Misalnya, sekitar 100-150 gram per porsi. Ini membantu memastikan Anda tidak mendapatkan asupan kalium atau efek diuretik yang berlebihan. Tip kedua, konsumsi di siang hari. Hindari malam hari. Jika Anda rentan terhadap sering buang air kecil di malam hari nokturia, atau ingin menghindari efek diuretiknya saat tidur, konsumsilah labu siam di pagi atau siang hari. Hindari mengonsumsinya setelah pukul 17 atau 18.00 sore. Ini memberikan waktu bagi tubuh
untuk memproses labu siam dan mengeluarkan kelebihan cairan sebelum Anda beristirahat di malam hari. Tip ketiga, olah dengan cara yang tepat. Mengolah labu siam dengan cara direbus atau dikukus adalah pilihan terbaik. Metode ini membantu melunakkan serat, membuatnya lebih mudah dicerna, dan mempertahankan nutrisi. Hindari menumis dengan terlalu banyak minyak atau mengolahnya menjadi masakan yang terlalu kaya bumbu, karena ini bisa membebani sistem pencernaan. Anda juga bisa mencoba mengupas kulitnya dan membuang bagian tengah yang lebih keras untuk mengurangi risiko gangguan pencernaan. Tip keempat, perhatikan tanda tubuh Anda. Setiap tubuh bereaksi berbeda. Setelah mengonsumsi labu siam, perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Jika Anda merasakan peningkatan frekuensi buang air kecil, kembung, gas, atau ketidaknyamanan lainnya, ada baiknya mengurangi porsi atau frekuensi konsumsi, atau bahkan menghindarinya untuk sementara waktu. Tip kelima, kombinasikan dengan makanan lain yang menyeimbangkan. Jangan hanya mengonsumsi labu siam secara tunggal. Kombinasikan dengan sayuran lain yang lebih rendah kalium atau yang menenangkan pencernaan Anda. Diversifikasi makanan adalah kunci untuk memastikan Anda mendapatkan spektrum nutrisi yang luas tanpa membebani satu organ tertentu. Tip keenam, konsultasi medis adalah kunci. Ini adalah tips terpenting. Jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memasukkan atau mengubah porsi labu siam dalam diet Anda. Mereka dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan spesifik Anda. Dengan mengikuti tips ini, Anda bisa tetap menikmati manfaat labu siam tanpa mengkhawatirkan potensi bahaya yang mungkin timbul. Bapak dan Ibu, kita telah membahas secara mendalam tentang labu siam, mulai dari manfaat hingga potensi bahayanya, terutama bagi lansia. Ingatlah bahwa kunci untuk menikmati makanan apapun di usia senja adalah moderasi, kesadaran akan kondisi tubuh, dan informasi yang tepat untuk labu siam. Takaran aman yang direkomendasikan untuk lansia tanpa kondisi medis khusus yang membatasi. Kalium adalah sekitar 100-150 gram per porsi, 1-2 kali seminggu. Selalu prioritaskan konsumsi di siang hari dan hindari menjelang malam. Cara terbaik adalah dikukus atau direbus hingga lunak. Pentingnya konsultasi medis tidak bisa diabaikan. Jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal gagal ginjal, gangguan fungsi ginjal, penyakit jantung, diabetes, sedang mengonsumsi obat diuretik atau obat pengencer darah, memiliki masalah pencernaan kronis yang sensitif, sering mengalami nokturia, para wajib berbicara dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum mengonsumsi labu siam atau mengubah pola makan Anda. Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan medis spesifik Anda. Bapak dan Ibu, kita telah membahas tuntas tentang labu siam, sayuran yang seringkali dianggap aman, namun ternyata memiliki 4 potensi bahaya yang wajib diketahui lansia. Kita mengupas tentang manfaatnya yang kaya serat dan vitamin, namun juga menyoroti risiko kalium tinggi bagi penderita ginjal, efek diuretik yang bisa mengganggu tidur malam, potensi gangguan pencernaan, serta interaksi dengan obat-obatan tertentu. Penting untuk diingat bahwa di usia senja, tubuh kita tidak lagi sama. Organ-organ internal mungkin bekerja dengan kapasitas yang berbeda dan sensitivitas terhadap makanan tertentu bisa meningkat. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak terhadap makanan adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan. Meskipun labu siam memiliki manfaat, pengonsumsiannya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, terutama jika Anda memiliki riwayat kondisi medis tertentu. Konsultasi dengan tenaga medis profesional adalah langkah terpenting untuk memastikan diet Anda aman dan sesuai. Dengan informasi ini, Anda kini memiliki bekal untuk membuat keputusan yang lebih cerdas mengenai makanan yang Anda konsumsi. Bukan hanya labu siam, tetapi juga makanan lainnya. Prioritaskan kesehatan Anda di atas segalanya, dan jangan pernah ragu untuk mencari nasihat profesional. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini lebih paham tentang potensi bahaya labu siam dan bagaimana mengonsumsinya dengan aman? Ayo, hindari kebiasaan buruk seperti mengonsumsi makanan apapun secara berlebihan tanpa mengetahui dampaknya, atau mengabaikan sinyal dari tubuh Anda. Mulailah lebih cermat dalam memilih dan mengolah makanan. Demi kesehatan jangka panjang Anda, jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat,
atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui tentang potensi bahaya labu siam. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan berpengetahuan.